Februari langsung jadi wali kota Solo. Jadi nggak ada, saya pikir, politisi yang bisa sampai secepat ini. Hanya orang jenius yang bisa melakukannya, jenius politik. Soeharto tuh top-topnya, antara 80 sampai 90 tuh top-topnya. Tetapi beliau tidak, istilahnya tidak menyuruh anak-anaknya untuk menjadi seorang pemimpin daerah. Padahal zaman dulu kan sangat mudah. Zaman dulu tuh tidak ada yang tidak mungkin bagi Soeharto. Kalau umpamanya dulu Pak Harto tuh nunjuk Mas Tommy, ya kamu jadi gubernur sana, ya jadi gitu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jujur Gabut Official. Gabut Official, selamat siang kan kawan. Kumaha wat posna dalam piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? No apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baikkan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Jujur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Jujur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kawan. Oke, kita saat ini akan membahas dengan background yang berbeda. Background yang berbeda. Kita akan membahas tentang mengapa bukan Boruto mereaksi sebuah video dari Guru Gembul. Kita simak dulu videonya ya. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di Konohagakure, di masa pemerintahan Naruto Uzumaki, ada sebuah acara yang sebenarnya sangat lumrah dan sudah rutin, yaitu diselenggarakannya ujian Chunin, di mana ninja-ninja junior dari berbagai kawasan itu diuji dan dipertandingkan dalam sejumlah turnamen yang lucu-lucuan seperti itu, adu kesaktian. Salah satu pesertanya adalah Boruto, anak dari Naruto Uzumaki. Nah, Boruto ini tampil cemerlang, luar biasa, mampu mengalahkan kawan-kawan dan lawan-lawannya. Uniknya adalah di tengah-tengah pertandingan ada sesuatu hal yang janggal yang membuat Naruto menyadari sesuatu. Kemudian dia langsung turun dan melakukan inspeksi langsung terhadap anaknya, dan terbuktilah di situ bahwa ternyata Boruto itu ikut ujian Chunin dengan curang. Alasan kecurangannya itu membuat sedikit drama di situ, tetapi hasil akhirnya tetap sama, yaitu Naruto Uzumaki itu mendiskualifikasi Boruto, dan akhirnya Boruto pada waktu itu dinyatakan keluar secara tidak terhormat gara-gara curang. Dari kontes itulah akhirnya kita bisa benar-benar menggarisbawahi bahwa Gibran bukan Boruto. Benar gak sih? Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Di akhir tahun 2020, Solo menyelenggarakan sebuah acara rutin, yaitu Pilkada, di mana pemenangnya pada waktu itu adalah Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, yang pada waktu itu perolehan suaranya juga sangat spektakuler. 86% suara memihak kepadanya, berbanding dengan lawannya yang hanya mendapatkan sekitar 13% suara. Tentu saja pihak yang kalah itu, Kang Baju-Baju itu, yang hanya mendapatkan 13% suara itu legowo, mengatakan bahwa kami tidak akan menuntut, kami tidak akan cari-cari alasan kekalahan kami tidak akan bilang ke MK dan sebagainya, kami sudah cukup dengan seperti ini, kami kalah, semoga Pak Gibran dan teman-teman itu membawa Solo ke arah yang lebih baik. Begitulah kurang lebihnya. Dan pada waktu itu Gibran bukan hanya menang, dan bukan hanya menang secara spektakuler, tetapi beliau adalah menang dan menang secara spektakuler dan mengukir sejarah, karena beliau adalah wali kota termuda dalam sejarah Solo, hanya berusia 33 tahun ketika diangkat. Luar biasa sekali kan?
Dan walaupun beliau masih sangat hijau, belum berpengalaman, belum mengerti politik pada waktu itu, pemerintahan pun baru itu yang pertama kalinya, tetapi beliau langsung menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk sebuah wilayah 44 km persegi dengan penduduk hanya sekitar 1,5 juta manusia, Solo itu berbenahnya luar biasa. Anggaran dari pusat tersedot semuanya ke sana. Coba mari kita cek sama-sama ya beberapa di antaranya. Revitalisasi pasar mebel Gilingan itu mencapai 50 miliar rupiah ditanggung oleh negara. APBN melalui masuk ke sana untuk membantu Gibran. Kemudian revitalisasi Taman Balai Kembang 154 miliar dari PUPR. Kemudian revitalisasi Pasar Jongke 135 miliar PUPR juga. Kemudian rel layang Simpang Joglo sampai 920 miliar rupiah. Masuk semuanya dari pemerintah pusat itu ke daerah yang dikuasai oleh Gibran. Luar biasa. Dan ini baru hanya 4, ada belasan berikutnya, banyak sekali yang menyedot sampai ratusan miliar rupiah untuk bisa membangun Solo, untuk bisa mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan Gibran di Solo. Luar biasa kan? Anggaran pusat untuk daerah sampai sebesar ini. Ini sangat jomplang misalkan dengan yang diterima oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya gitu, Karanganyar gitu, Sukoharjo dan sebagainya, yang sebenarnya populasinya lebih banyak dan wilayahnya lebih luas, itu nggak mendapatkan sampai sebesar ini. Dan luar biasanya apa? Bukan hanya dari pemerintah pusat, dia mendapatkan uang dari mana? Dari investor, dari dana hibah, dari pengusaha asing, dari pengusaha swasta dan sebagainya, semuanya numpuk di Solo. Ini menunjukkan apa? Dalam waktu 2 tahun Gibran menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Uang pusat aja disedot semuanya ke sana dan sebagainya. Ini kan ya berarti kita tidak boleh melihat seseorang dari covernya gitu ya. Walaupun Pak Gibran kelihatan sangat santun, sangat santuy, sangat ya tenang seperti itu, tetapi agresif sekali dalam pembangunan dan revitalisasi di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Tentu saja pada waktu itu rakyat pada senang ya. Nah, tapi kalau kita lihat anggaran yang sangat besar diterima oleh Gibran dari berbagai pihak ini, kita tidak boleh heran karena sebelumnya Gibran memang sudah menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa, satu potensi yang benar-benar hebat gitu ya. Bayangkan saja karir politiknya itu adalah karir politik dengan jenjang terpendek se-Indonesia, atau bahkan mungkin sepanjang sejarah Indonesia. Misalkan gini, kita hitung satu-satu ya. Tahun 2018 beliau mengatakan bahwa saya tidak mau berpolitik, walaupun di sana, garis bawah ya, walaupun di sana memberikan lebih banyak keuntungan finansial, tetapi saya akan fokus saja di dunia bisnis. Itu tahun 2018. Setahun kemudian, tiba-tiba 23 September 2019 Gibran mendaftarkan diri sebagai kader PDIP. Setahun kemudian, dan berikutnya tahun 2020 Gibran langsung mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk melaju ke Pilkada Solo. Jadi tahun 2018 tidak mau jadi politisi walaupun katanya keuntungan finansialnya besar. Kemudian setahun kemudian daftar jadi anggota PDIP. Setahun berikutnya lagi langsung direkomendasikan oleh PDIP dicalonkan untuk jadi wali kota Solo. Luar biasanya 16 Desember tahun 2020 langsung menang, dan kemudian 26 Februari langsung jadi wali kota Solo. Jadi nggak ada, saya pikir, politisi yang bisa sampai secepat ini. Hanya orang jenius yang bisa melakukannya. Jenius politik, jenius pemerintahan, jenius manajemen. Makanya seperti yang saya bilang tadi, wajar kalau misalkan ketika beliau memimpin Solo itu tiba-tiba pembangunan merajalela di sana. Ya karir politiknya aja bisa dicapai dengan secepat ini, ya apalagi kalau soal pembangunan gitu. Tapi luar biasanya lagi ya adalah bahwa di tahun 2023 22 Oktober tiba-tiba Gibran itu ada di Golkar dan langsung dicalonkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Bayangkan berapa tahun sebelumnya itu dicalonkan oleh PDIP dan langsung mendapatkan mandat dari Ibu Megawati. Sekian tahun berikutnya, nggak sampai 3 tahun berikutnya, tiba-tiba dia ada di Partai Kuning, Partai Golkar, dan langsung nyapres. Jadi yang ikutan cawapres, kan luar biasa. Dan luar biasanya apa? Tanggal 25 Oktober tahun 2023 langsung daftar ke KPU sebagai calon wakil presiden. Ini
Coba bayangkan, dari orang yang 5 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya sama sekali tidak mau masuk ke dunia politik, walaupun keuntungan finansialnya besar, tetapi berapa tahun kemudian langsung sukses menjadi calon wakil presiden. Dan sekarang berdasarkan berbagai survei, berdasarkan begini dan begitu, perhitungan ini itu mengatakan bahwa pasangan Gibran dengan Pak Prabowo itu diunggulkan walaupun masih sementara, tetapi perhitungannya ya kurang lebihnya seperti itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi, hanya orang jenius saja yang bisa melakukan hal yang semacam ini. Pindah partai, kemudian langsung dicalonkan gitu. Partai yang sebelumnya cuma gigit jari, nangis-nangis, dan sekarang cuma nyinyir-nyinyir doang, tapi nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Dan makanya saya rekomendasikan Pak Gibran ini, karena ketika beliau menguasai Solo, udah banyak uang turun untuk wilayah itu, kemudian karir politiknya yang sangat cepat dan sebagainya. Dan kalaupun misalkan kita melihat ke belakangnya lagi, memang track recordnya luar biasa. Sebelum beliau menjadi politisi dan mengakunya sebagai pebisnis, beliau itu kan punya banyak bisnis kuliner, banyak makanan gitu ya. Walaupun bisnis makanannya itu gak bagus-bagus amat, dan akhirnya banyak di antara mereka yang bangkrut, tetapi investor yang masuk ke sana sampai ratusan miliar rupiah. Bayangkan, sebuah bisnis yang baru muncul dan kemudian nilainya goyang ke sana ke sini dan akhirnya juga bangkrut, ternyata investor yang terlibat di sana, dana yang ada di sana itu mencapai ratusan miliar. Berarti luar biasa kan kemampuan beliau dalam berdiplomasi, dalam membangun jaringan dan sebagainya. Saya pikir ini adalah salah satu yang paling baik di Indonesia. Orang bisnisnya aja, hancurnya aja dia dapat investor sekian ratus miliar, apalagi kalau misalkan berhasil gitu kan. Dan kesaktiannya bukan hanya selesai di situ. Waktu beliau mengajukan diri bersama Pak Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden, itu kan sebenarnya belum memenuhi syarat. Karena syaratnya itu minimal usia 40 tahun. Undang-undang ini sebenarnya demi mengurangi kemungkinan para bocil ikut kontestasi pemilu gitu kan. Kalau misalkan bocil diperkirakan atau disangka, diasumsikan bahwa pikirannya masih belum matang, masih burung busuk, ya pikiran-pikiran bocil dan remaja kayak gitu kan. Makanya ada undang-undang minimal 40 tahun gitu. Tetapi ketika beliau datang ke situ dan persyaratannya tidak sesuai, maka persyaratan itulah yang kemudian diganti. MK atas usulan atau peninjauan dari seorang mahasiswa yang tidak dikenal, tiba-tiba mengatakan bahwa Gibran boleh saja ikut kontestasi pemilu 2024. Karena apa? Karena syaratnya sudah dirubah. Awalnya adalah minimal berusia 40 tahun, sekarang minimal berusia 40 tahun atau sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah di satu tempat. Kepala daerahnya pun itu boleh walaupun hanya sekedar wali kota di sebuah kota yang sangat kecil gitu. Jadi kan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ilustrasinya itu adalah bahwa kalau misalkan ada seorang siswa yang datang ke sekolah terlambat 2 jam gitu ya. Nah, bukan dianya yang disetrap, bukan dianya yang dimarahin sama guru dan dihukum, tetapi jam sekolah itulah yang digeser gitu biar sesuai agar dia tidak terlambat. Begitulah kurang lebihnya betapa saktinya, betapa luar biasanya Pak Gibran Rakebuming ini gitu. Ya tentu saja ada banyak perdebatan, ada banyak begini dan begitu, tetapi kan pada faktanya akhirnya ditemukan bahwa MK-nya bermasalah, sampai hakim MK-nya yang ternyata adalah pamannya sendiri itu juga kan dipecat secara tidak hormat, walaupun tetap ada di situ gitu ya. Tapi sebagai ketuanya, sebagai pimpinannya itu dipecat, tapi dia masih ada di Mahkamah Konstitusi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang sejak awal ini bermasalah, dan orang-orang secara hukum juga pada akhirnya sudah mengetahui bahwa ini bermasalah, kan begitu. Dan ya ternyata juga sangat luar biasanya bukan hanya itu, beliau mampu mengubah dalam tanda kutip ya, secara tidak langsung mampu mengubah peraturan atau undang-undang. Yang terbaru kemarin itu beliau sampai ada usulan gitu ya, entah dari mana gitu ya, tapi rumor mengatakan dari beliau, cuman rumor gitu ya. Rumor mengatakan bahwa beliau itu usul supaya debat cawapres itu dihilangkan. Dan apa? KPU langsung mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa debat cawapres akan dihilangkan atau dimodifikasi atau apa, sekarang lagi dalam perdebatan gitu. Tapi
upayanya adalah untuk menghilangkan debat cawapres. Kenapa seperti itu? Banyak orang yang berspekulasi bahwa Pak Gibran itu kan kemampuan komunikasinya beda sama yang lain gitu. Jadi diperkirakan kalau misalkan ikut debat cawapres, mungkin akan ketahuan belangnya dari pihak lain tuh akan begini gitu ya, gini gitu. Jadi akhirnya debat cawapres itu dihilangkan. Dan ini debat cawapres ini kan sebenarnya ada dalam undang-undangnya. Kalau misalkan Baraya mengecek di undang-undang itu disebutkan gini, debat pasangan capres dan cawapres dilaksanakan 5 kali selama masa kampanye. Rinciannya adalah 5 kali pelaksanaan debat, 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di pasal 277 gitu. Nah, ini kan ada undang-undangnya, tapi walaupun ada undang-undangnya yang seperti ini, KPU berani mengubahnya gara-gara usulan konon katanya dari Pak Gibran yang belum siap kalau misalkan debat konvensional dengan cawapres yang lain gitu. Ya tentu saja banyak pendukungnya yang mengatakan yang melakukan penyangkalan, di antaranya adalah Pak Ade Armando yang mengatakan bahwa usulan ini bukan dari Pak Gibran tapi dari kubu sebelah dan sebagainya. Ya mungkin saja seperti itu, tapi kan kita juga sudah tahu bahwa Pak Ade Armando itu pendukungnya Gibran gitu. Jadi ya mungkin saja benar, mungkin saja salah. Cuman kalaupun mungkin ini ternyata benar, berarti luar biasa sekali kemampuan beliau dalam mengubah peraturan, dalam apa demi untuk melanggengkan kekuasaan, itu benar-benar luar biasa. Makanya silahkan coblos Pak Gibran, saya rekomendasikan. Karena apa? Ya kesaktian yang sangat luar biasa itulah yang bahkan tidak dimiliki oleh politisi-politisi senior di Indonesia. Umur belum sampai 40 tahun, tetapi kemampuan beliau dalam menggebrak, dalam membangun, dalam mengubah peraturan, dalam menyedot investasi dan sebagainya itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu dilakukan hanya dalam waktu 5 tahun saja. Begitu. Jadi saya rekomendasikan beliau gitu ya. Tapi ya untuk Pak Gibran sendiri, saya ingin mengatakan, saya ingin berpesan bahwa please lah, bahwa Pak Gibran ini sedang berhadapan dengan 280 juta manusia yang tersebar di 5 juta kilometer persegi wilayah, dan mereka semua lapar akan kedamaian, mereka semua berharap atas keadilan, mereka semua ingin bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa superpower, bangsa yang bisa menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Dan orang-orang yang 280 juta ini sangat membutuhkan pemimpin yang hebat, pemimpin yang otoritatif, pemimpin yang sangat luar biasa jenius. Jadi please lah untuk semuanya ngaca, coba lihat diri sendiri. Kalau misalkan merasa bahwa dirinya itu ternyata tidak mampu, tidak kuat, tidak hebat, tidak baik, dan ada deretan orang-orang lain yang nampaknya lebih bagus, ya ini mengaca sendiri masing-masing gitu ya. Ya please lah, serahkan aja kepada orang ahlinya, karena kita semua mengetahui bahwa sebuah lembaga atau institusi apapun itu, kalau diserahkan bukan pada ahlinya, itu akan hancur. Jadi jangan sampai pertaruhkan kepentingan Indonesia yang jumlah penduduknya sebanyak ini, sumber dayanya sebanyak ini, alamnya sekaya ini, please jangan pernah dipertaruhkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Silahkan ngaca apakah saya layak atau tidak, kuat atau tidak. Begitu ya Baraya ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, mohon jangan diapa-apakan video ini. Baik, sudah kita simak video dari Pak Guru Gembul tentang mengapa bukan Boruto, mengapa harus memilih Gibran Raka Buming Raka. Oke, kita akan garis bawahi beberapa hal, terutama tahun 2018. Gibran ini mengatakan tidak tertarik di dunia politik, dia akan berkecimpung di dunia bisnis saja. Tetapi tahun 2019 Gibran mendaftarkan diri sebagai anggota dari PDIP. Tidak berselang lama, PDIP tidak perlu waktu lama ya. Tahun 2020 mengajukan diri sebagai wali kota Solo, didukung penuh oleh PDIP dan akhirnya meledak menjadi wali kota Solo dengan total pemilihnya 80%. Jos toh, mantep, menang dengan 80%. Ini sesuatu yang pokoknya karirnya itu melejit dengan cepat. Setelah 2020 menjadi wali kota, kemudian tidak berapa lama 2023 kemarin ditetapkan sebagai wakil dari Bapak Prabowo Subianto.
2023. Berarti karir Mas Gibran ini cukup waktu satu pelita pembangunan 5 tahun 2018 sampai 2023 langsung mencalonkan diri sebagai nomor 2 RI kan gitu tuh. RI 2. Ini kita akan mengaca jauh ke belakang ya, dengan kehebatan dulu Pak Soeharto. Pak Soeharto itu top-topnya antara 80 sampai 90 itu top-topnya. Tetapi beliau tidak, istilahnya tidak menyuruh anak-anaknya untuk menjadi seorang pemimpin daerah. Padahal zaman dulu kan sangat mudah tuh. Zaman dulu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Soeharto. Kalau umpamanya dulu Pak Harto tuh muncul Mas Tommy yo, kamu jadi gubernur sana, ya jadi gitu toh. Tapi tidak dilakukan oleh Bapak Soeharto. Dan untuk saat ini dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini, jauh sangat luar biasa. Padahal dulu kan Bapak Soeharto itu dituduh korupsi, nepotisme, KKN itu loh. Tapi dia tidak memberi kesempatan kepada anaknya dengan cepat, toh. Tidak dengan cepat. Beda dengan sekarang. Meskipun istilahnya dulu awal-awalnya Mas Gibran itu tidak tertarik politik, kemudian masuk politik dengan jangka waktu cukup cepat. Ini barangkali tercepat di dunia ya. Karir politik seorang pemimpin politik dalam waktu 5 tahun cepet gitu. Masih muda ya. Masih muda. Jadi ini kesaktian daripada Gibran dan ayahnya ini. Ayahnya ya. Sangat luar biasa. Sakti sekali judulnya gitu. Jadi makanya dari apa yang dipaparkan oleh Guru Gembul tadi yo, kesaktiannya ya sangat luar biasa, tidak didapatkan di orang lain kan gitu toh. Itu kawan. Jadi ini ya untuk 2024 ini ya ada seorang calon yang sakti luar biasa. Jadi ya mengapa tidak harus memilih dia? Mengapa tidak harus memilih dia? Tetapi juga perlu dipikirkan bahwa untuk ke depan itu tidak hanya perlu orang sakti saja, harus orang ngerti juga, harus orang yang sudah mengerti kan begitu toh. Gitu kawan. Jadi untuk kontestasi politik 2024 ini ada seorang calon yang sangat cepat karir politiknya, melebihi siapapun kayaknya sih ya. Coba Anda bisa searching di seluruh dunia lah. Ada nggak yang seperti itu? 5 tahun bro. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.